prosedur atau SOP. Di sini saya akan menjawab tugas pertemuan ketiga dari Sistem Informasi Manajemen. Yang A, SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Standar Operational Procedure atau Standar Operational Procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar Operational Procedure ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda. Kemudian pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama, Sailendra 2015. Standard Operational Procedure SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. 2. Insani 2010. Standard Operational Procedure SOP merupakan instrumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari proses penyelenggaraan administrasi, cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Kemudian yang ketiga, menurut Mukijat 2008, Standar Operational Procedure SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana menjalankannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian untuk bagian B, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Nah, manfaat Standar Operational Procedure SOP. A. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. B. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. C. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasi tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. D. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang E. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. F. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. G. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. H. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. I. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Kemudian di sini fungsi Standar Operational Procedure. 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah diacak. 4. Mengarahkan tugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Next, untuk tujuan Standar Operational Procedure. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang disebabkan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kinerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, menghemat biaya, memudahkan pegawai, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Next, untuk tugas yang C, buatlah 5 SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Nah, sebelumnya ini adalah
arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Ini kita lihat di sini adalah contoh-contoh lambang flowchart untuk membuat SOP. Nah, ini contoh yang saya buat. Nah, ini lambang-lambang flowchartnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.